Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah lagi kegiatan aku, dan di video kali ini aku mau share resep lomi atau lontong mie yang banyak banget teman-teman request. Oke, untuk bahannya di sini aku udah siapin. Ini ada mie doroku dari mie burung dara. Aku pakai 1 pak seperti ini, teman-teman bebas mau pakai merek apapun. Tapi masukan dari aku lebih baik pakai mie yang teksturnya kecil seperti ini. Jadi nanti untuk penampilannya itu jauh lebih menarik. Nah, tadi sebelumnya aku udah sambil rebus air, dan kita harus wajib tunggu airnya sampai mendidih dulu. Baru kita masukin sedikit minyak supaya nanti mie-nya tidak mudah menempel satu sama lain. Jadi ini minyak harus kita rebus dulu ya teman-teman, tapi ngerebusnya jangan terlalu kematangan. Jadi kita ngerebusnya yang penting dia udah udah mateng dan udah misah aja gitu teman-teman. Pokoknya jangan kelembekan karena nanti kita bakal ada proses yang selanjutnya. Nah, sambil ngerebus mie di sini aku mau tanya-tanya dulu, teman-teman itu lebih suka makan lontong dari beras atau dari mie seperti ini? Boleh tulis di kolom komentar. Atau teman-teman baru tahu kalau mie ini bisa dibikin jadi lontong juga. Nah, oke, jadi cukup seperti ini aja untuk mie-nya, jangan terlalu kematangan dan jangan terlalu lembek. Cukup seperti ini aja, lalu kita angkat dan tiriskan, dipindahkan ke dalam baskom atau ke dalam wadah yang besar. Nah, oke, sambil kita nunggu ini agak dingin, di sini aku mau prepare untuk pembuatan yang selanjutnya. Nah, untuk tekstur mie-nya seperti ini, bisa dilihat sendiri dia tidak terlalu lembek ya teman-teman. Oke, mari kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, di sini aku udah siapin 2 buah wortel. Ini nanti bakalan diserut. Ini aku nyerutnya asal-asal aja, yang penting dia keserut ya teman-teman. Mau dibikin agak tebal atau mau dibikin agak tipis bebas, terserah kalian. Yang pasti ini untuk bahan tambahan di lomi nanti. Nah, seperti ini cukup, dan ini mau aku rebus terlebih dahulu. Jadi ngerebusnya pakai air bekas ngerebus mie tadi aja ya teman-teman. Dan ini airnya udah panas, jadi tadi kompornya cuma aku kecilin aja. Dan ini untuk ngerebusnya kita nggak usah terlalu lama. Ngerebusnya kita hanya asal-asal aja, yang penting dia udah kelihatan layu. Karena nanti kita bakal masih ada proses pengukusan ya teman-teman. Jadi yang penting dia itu nggak bau langu, dan yang pasti dia udah sedikit lunak. Kalau udah seperti ini langsung aja kita angkat dan tiriskan. Nah, kalau semisal teman-teman mau ngerebus air baru untuk ngerebus si wortelnya ini nggak apa-apa, bebas. Tapi kalau aku biasanya pakai air bekas rebusan mie aja. Oke, lanjut. Sekarang ini aku udah siapin daun bawang. Ini aku pakai lumayan banyak dan diiris kecil-kecil aja seperti ini. Semakin banyak kita pakai daun bawang, bakal semakin enak dan wangi lomi yang kita masak nanti. Jadi usahakan pakai daun bawangnya lumayan banyak ya. Ini udah selesai, mari sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, sekarang aku mau prepare untuk pembuatan bumbunya. Bumbunya simpel banget. Di sini aku udah siapin kemiri 6 buah, 3 siung bawang putih dan 7 siung bawang merah. Di sini biar ada rasa pedes-pedesnya sedikit, aku tambahin untuk cabai merah keriting. Teman-teman kalau nggak suka pedas ini boleh di skip, atau teman-teman mau lebih pedas bisa ditambah pakai cabai galak atau cabai setan. Nah, ini untuk mempercepat waktu aku mau langsung aja chopper. Ini pakai chopper andalan aku dan dikasih air sedikit aja. Semisal teman-teman mau di blender atau mau diulek manual, nggih monggo silahkan. Kebetulan ini aku bikin lominya itu hampir maghrib ya teman-teman. Jadi aku diburu waktu juga. Aku tuh kepengen bikin lominya itu nanti dibawa ke acara yasinan, karena ini untuk acara snack yasinan mingguan di masjid perumahan aku. Aku kepengen nanti lominya itu dalam kondisi yang hangat, karena dimakan hangat-hangat itu jauh lebih enak. Nah, kalau udah halus langsung aja di sini aku mau tumis terlebih dahulu. Untuk bumbunya kita harus wajib ditumis sampai dia benar-benar matang, nggak bau langu, dan yang pastinya harus benar-benar tanek supaya nanti minyak itu nggak bau dan nggak mudah basi.
Untuk seasoningnya sendiri di sini simpel banget, hanya pakai garam, gula pasir, kaldu bubuk dan lada bubuk. Untuk kaldunya di sini aku pakai kaldu jamur, kebetulan aku masih ada stok kaldu jamur. Teman-teman bebas kalau emang suka MSG boleh ditambah MSG. Nah, jadi ini menurut aku udah cukup matang. Kita masak sampai benar-benar dia matang. Lalu kalau udah selesai seperti ini, bahan-bahan yang udah kita rebus tadi kita masukin seperti si wortel ini. Lanjut aku juga bakal masukin untuk daun bawang yang udah aku iris tadi. Jadi nanti bakalan kita satuin dan kita aduk. Untuk si bumbunya juga kita masukin ya teman-teman, dan nggak lupa juga bahan ini nggak boleh di skip, yaitu santan. Aku di sini pakai santan instan kara yang kemasan 65 ml. Teman-teman kalau mau pakai santan encer nggak monggo silahkan, tapi kalau menurut aku pakai santan kara ini jauh lebih simpel dan yang pastinya mie-nya tidak mudah berair. Kalau udah seperti ini, mari kita aduk rata sampai dia kecampur antara si bumbu, santan, dan yang lainnya. Dan diusahakan di sini kita sambil disuir-suir mie-nya ya teman-teman, karena kan pasti dia agak ada yang lengket juga walaupun tadi kita udah kasih minyak. Dari ini, sebelum kita kasih ke step yang selanjutnya atau kita masukin bahan yang selanjutnya, ini jangan lupa diicip rasa. Dites rasa itu wajib banget ya teman-teman, karena nanti makanan kita itu bakal dimakan oleh orang lain. Di sini aku rasa kurang asin sedikit, jadi aku tambahin garam. Nah oke, menurut aku ini udah kecampur rata semua antara sayuran dan mie. Langsung bakal aku kasih juga untuk bahan yang terakhir, yaitu telur ayam. Di sini aku pakai 1 butir telur ayam utuh. Seharusnya ini pakai 2 lebih enak ya teman-teman. Jadi nanti dia bakalan padet ya untuk si lominya. Tapi berhubung stok aku tinggal 1, jadi aku pakainya 1 aja. Pakai 1 butir telur ayam juga udah lumayan enak. Next, mari kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang di sini aku mau layuin dulu untuk si daun pisangnya. Berhubung daun pisang aku ini belinya dadakan dan masih kaku ya teman-teman. Jadi di sini cara tercepatnya adalah dipanggang atau dibakar di atas api kompor seperti ini. Nah, ini aku sengaja pakainya api yang besar aja supaya cepet. Tapi kalau teman-teman belum terbiasa, pakai apinya yang sedang aja. Nah, ini aku langsung untuk bakarnya itu 3 lembar 4 lembar kayak gitu ya teman-teman, karena emang bener-bener harus diburu waktu. Aku tuh sebenarnya kejar-kejaran banget waktu saat bikin lomi ini, karena khawatirnya itu nggak keburu gitu ya teman-teman. Soalnya untuk snack konsumsi di gang aku itu biasanya ditata itu setelah sholat maghrib. Tapi di sini posisinya aku baru bungkus setelah sholat maghrib. Oke, ini udah selesai, aku ngelayuin semua daunnya, dan ini lumayan untuk mie-nya juga masih hangat, daunnya juga masih hangat, jadi harus hati-hati juga. Untuk cara pengemasannya masih sama seperti kalau kita bikin lontong beras pada umumnya. Dan yang terpenting dia itu saat kita bungkus sebelum kita lipat itu dia harus dalam kondisi padat ya teman-teman. Nah, untuk ngemasnya sendiri di sini aku pakai bantuan staples. Kalau teman-teman belum terbiasa pakai staples, boleh dilipat biasanya aja kayak aku kalau bikin lontong beras gitu ya teman-teman. Dan kalau menurut aku sih sepertinya kalau dipakai staples kayak gini dia emang untuk bentuknya itu jadi bervolume gitu ya, jadi lebih menarik. Tapi kalau teman-teman belum terbiasa, boleh dengan cara dilipat kayak aku biasanya gitu. Nah, jadi seperti ini untuk cara bungkusnya sama. Dan semisal teman-teman mau jadi ide jualan, lomi ini bisa dijual di harga 1.500 sampai 2.000 rupiah tergantung budget yang udah kita keluarin untuk modal bahan ini. Jadi tinggal disesuaikan di daerah masing-masing. Teman-teman gak harus sama jualannya, harganya sama kayak aku, karena kan untuk bahan-bahan di setiap daerah, di setiap kota, kabupaten itu pasti berbeda-beda. Jadi tinggal disesuaikan aja ya. Tapi kalau untuk di daerah aku harga lomi ini tuh kebanyakan 1.500 sampai 2.000 rupiah. Dan tapi kalau harga 2.000 rupiah itu bentuknya tuh lebih besar dari ini ya teman-teman. Kalau yang aku bungkus ini kisaran harga per bungkusnya hanya 1.500 untuk harga jualnya. Dan aku mau kasih tips buat teman-teman yang barangkali kepengen jualan lomi ini untuk menu sarapan pagi atau cemilan di pagi hari.
Ini teman-teman bisa masak mie-nya di malam hari. Nah ya, kita bikin mie-nya semua udah dicampurin bahan-bahannya di malam hari. Terus kita masukin kulkas aja, tapi nunggu dingin ya. Terus subuhnya teman-teman baru nanti dikukus. Atau teman-teman bisa dibungkus seperti ini langsung pakai daun. Setelah itu dimasukin kulkas, baru subuhnya nanti kita kukus. Itu juga bisa ya teman-teman. Dengan catatan teman-teman itu harus masak si bumbunya bener-bener tanek dan sampai matang. Nah ini aku mau bungkus pelan-pelan, barangkali teman-teman mau belajar cara bungkusnya. Ini seperti ini ya. Jadi kita tekuk dulu ke depan, terus ditekuk ke belakang kiri kanan, lalu di staples aja. Bisa pakai staples, bisa juga pakai tusukan gigi, pokoknya seperti itu. Dan ini aku ngukusnya masih pakai kukusan andalan aku yang sarangannya sampai sekarang aku belum beli-beli. Lupa terus ya Allah. Kemarin-kemarin aku sempat lihat di Shopee, ternyata tuh ada yang jual sarangannya aja nih teman-teman. Kalau aku sih tim yang kalau misalnya masih bisa digunain, ngapain harus beli yang baru gitu kan. Jadi kalau emang ada yang jual untuk sarangannya aja, sepertinya aku bakal order sarangannya aja. Karena langsung ini masih berguna sebagaimana fungsinya. Jadi kita tuh harus bener-bener bisa manfaatin barang-barang. Kalau emang belum butuh-butuh banget, ngapain dibeli selama barang yang lama itu masih bisa terpakai. Oke, ini udah selesai, lanjut aku mau kukus. Dan untuk ngukusnya biasanya aku di 45 menit. Teman-teman mau dikukus 1 jam nggak masalah, tapi minimal itu 45 menit. Oke, setelah 45 menit ini udah matang jadi seperti ini. Dan itu ada yang sobek beberapa ya teman-teman, karena emang tadi tuh aku diburu-buru waktu banget. Dan juga emang ada yang kena kuku aku juga, jadi kelihatan sobek seperti itu. Nggak apa-apa, nggak masalah, itu nanti bisa aku konsumsi sendiri bareng sama suami aku. Oke, gimana sampai di sini? Apakah teman-teman tertarik untuk bikin resep ini? Resep yang udah aku share ini, semoga dari video yang aku share ini teman-teman jadi semangat nih bikin cemilannya untuk jualan ataupun untuk makanan di rumah, cemilan bersama keluarga. Dan ini biasanya lebih cocok didampingin dengan cabai rawit hijau seperti ini. Oke teman-teman, dari satu resep yang aku bagikan ini aku bisa dapat 25 bungkus lomi. Nah jadi kalau misalnya dijual di harga 1.500 atau 2.000 rupiah, ini udah bisa dapat untung yang lumayan. Nah jadi tadi ada beberapa yang aku pisahin untuk aku makan sama suami aku, dan sebagian ini bakal aku kasih untuk konsumsi pengajian mingguan rutin di perumahan aku. Nah oke, ini dia lomi aku udah siap aku anter. Dan sekarang ini aku mau lanjut cobain dulu ya teman-teman untuk lominya. Ini biar teman-teman gak penasaran, aku kasih lihat tekstur dalamnya seperti apa. Jadi dia padet ya teman-teman. Ini pakai telur 1. Semisal teman-teman kasih telurnya 2, ini bisa jauh lebih padet. Untuk rasanya jangan ditanya, kalau mie udah kecampur sama telur sama sayuran itu udah pasti enak banget. Insya Allah ini rasanya bisa diterima di semua kalangan. Dan semoga video yang aku share ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dulu resep dari aku kali ini, dan kita sambung nanti ya di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.